Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini banyak sekali yang nanyain ya, apakah semua jenis pohon bisa ya? Ini Mas Fahmi kemarin nanyain untuk pohon tersebut ya di komentar video kemarin ya teman-teman. Jadi untuk pengelosan pembesaran cabang itu banyak sekali yang mengatakan, saya pun sendiri ya teman-teman, itu mengatakan semakin banyak cabang, semakin banyak pengelosan yang kita lakukan itu akan semakin cepat untuk pohon itu akan berkembang atau bertumbuh atau membesar. Nah, ini saya setuju dan sependapat sekali. Nah, cuman ada beberapa teman-teman yang mungkin belum paham dengan arti tersebut ya. Jadi, kenapa kemarin saya buat ketika kita pruning cabang ataupun perantingan ya, pengurangan perantingan itu malah lebih bisa cepat membesarnya dibandingkan tidak. Itu dilihat dari dua kondisi ya teman-teman. Kalau memang kita masih di ground dan memang masih butuh pengelosan untuk membesarkan cabang, diusahakan itu pohon itu sesubur mungkin. Ketika ada cabang ya yang itu dia ngejos ya teman-teman. Contohnya gimana Mas? Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada cabang ya teman-teman. Ada cabang nih. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah, ini teman-teman ya bisa lihat, ini kan ngejos ya. Dengan hal seperti ini kalau kita potong, ya sayang ya teman-teman, nanti dia akan butuh proses lagi untuk membesarkan cabang sebesar ini. Cuman kalau dia sudah ngejos seperti ini ya kita biarkan ya. Jangan jangan kita buang atau kita pruning. Nah, kondisi seperti ini kita harus paham melihat pohon kita ini subur atau tidaknya. Kalau memang perantingan atau percabangan itu stuck seperti yang kemarin saya bilang ya, itu ya harus kita apa ya? Kita potongi ya teman-teman. Kita potongi supaya kenapa? Harapannya itu memunculkan tunas baru yang lebih bagus untuk tunas airnya. Dan memang supaya lebih narik ke batang. Cuman kalau kondisi pohonnya memang subur, cabangnya dia narik semua, bagus ya, tidak setak, itu tidak perlu ya teman-teman. Dan semakin banyak tunas-tunas seperti ini tadi ya, tunas-tunas seperti ini akan lebih cepat untuk dia memompa batang utamanya ya teman-teman, karena nutrisi itu dia berfotosintesisnya itu lebih bagus ya. Itu jadi seperti itu ya teman-teman, dan teman-teman harus paham juga ya. Ini coba kita kasih sampel lah ya, kita coba perlihatkan ya teman-teman. Nah, kita coba perlihatkan. Jadi untuk cabang ini kan cabang baru semua ya, cabang-cabang baru semua dan memang kelihatannya muda ya. Nah, cabang-cabang mana Mas yang bisa dikurangi? Cabang-cabang dia yang sudah seperti ini ya, teman-teman. Yang sudah seperti ini. Nah, untuk cabang-cabang yang sudah seperti ini ya, itu nah yang seperti ini bisa kita kurangi ya. Nah, ini kan dia sudah menua ya teman-teman. Jadi nanti bisa kita mundurkan lagi supaya kenapa? Trubus baru yang yang muncul itu dia lebih cepat untuk nariknya dibandingkan cabang yang ini. Jadi harapannya nanti trubus di sini seperti ini dan itu lebih cepat untuk membengkaknya. Nah, itulah kenapa pohon lebih cepat besarnya. Kalau untuk nutrisinya itu dia sudah berkurang dari akar, apalagi untuk cabangnya juga dia sudah tua seperti ini ya, gimana gimana mau mau bengkak pohonnya ya teman-teman. Makanya solusi yang kemarin di video kemarin itu saya berikan contoh ya, itu kondisi-kondisi pohon yang memang terlalu rapat dan perantingannya itu sudah tua. Jadi kita perlu namanya permajaan ya, permajaan di perantingan atau percabangan, dengan harapan setelah kita kasih pupuk nanti dia trubus baru dan trubusnya itu yang kita ambil untuk membengkakkan pohon tersebut ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk di
apa ya, mungkin luaran sana ya, senior-senior membagikan juga pernah ngalami ketika habis ganti media itu dia gundul habis sampai ujungnya ya, cuman disisakan ujungnya. Supaya kenapa? Yang pertama pohon itu ketika di pruning tidak stres ya, terus yang kedua cepat jalan untuk akarnya, yang ketiga display itu lebih bagus dan harapannya muncul tunas baru yang seperti ini contohnya, itu dia lebih cepat untuk membesarnya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini kita akan coba ke depan dulu ya. Kita akan coba ke depan dulu supaya teman-teman lebih bisa paham, dan ini juga kita akan melakukan apa ya, pengiriman ya, teman-teman. Pengiriman pohon yang kita proses ya. Ini kalau teman-teman ada yang berminat nanti silahkan japri-japri aja ya di WA yang sudah ada di dalam video atau di deskripsi ini ya, teman-teman. Nanti untuk WA-nya saya taruh di deskripsi. Nah, untuk media ini tergantung disesuaikan dengan wilayah masing-masing saja lah ya. Kalau ada pasir malang monggo, kalau ada pasir bangunan monggo, ada sekam silahkan ya. Jadi kita tidak apa ya, menutup kemungkinan untuk semua orang itu akan program anting putri. Nah, ini yang akan kita kirim ya, teman-teman. Nah, untuk pohon ini akan kita kirim ya. Tuh. Nih, untuk akarnya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, kita ulangi lagi ya. Untuk cabang-cabang, nah ini contoh kecilnya ya. Untuk cabang-cabang yang sudah tua seperti ini ya. Sudah tua seperti ini kalau walaupun banyak sekali ya, walaupun banyak sekali di sini tumbuh ya, ini seperti ini, ya tidak akan berkembang ya, teman-teman. Karena kenapa? Kita yang pasti harus permajaan perantingan supaya kenapa muncul tunas baru yang lebih maksimal nanti ketika dia sudah posisinya seperti ini ya. Nah, posisinya pokoknya seperti ini, itu ya kita biarkan, jangan dipotong lagi ya. Kalau dia perantingan dia sudah seperti ini, itu ya harus kita buang lagi ya. Ini dan ini itu harus kita buang ya, teman-teman, karena nanti percuma juga ya nutrisi itu diambil akar cuman tidak tersalurkan dengan baik. Seharusnya kan lebih baik nutrisi kita tambah dengan percabangan baru yang lebih maksimal. Itu jadi seperti itu ya. Ini kita akan kirim ya, teman-teman. Ke mana ya, kemarin lupa aku, ya Allah, Mas Sengsimbur. Daerah Sengsimbur itulah ya, lupa aku, ya Allah. Tuh, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk media sekarang, untuk media kita pakai sekam ya, sekam, pasir bangunan, dan untuk atasnya ini topping pasir malang ya, teman-teman. Untuk pupuknya kita pakai Osmocot ya, 17 11 10 ya, teman-teman. Itu. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu. Kita lanjut untuk packing bahan ini ya, teman-teman. Semoga untuk video kali ini bermanfaat. Misalkan ada kata-kata ataupun ada masukan lagi dari teman-teman, bila ada pengalaman lain ya silahkan ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, untuk nanti ending besarnya seperti apa, Mas, untuk konsep-konsep seperti ini. Nah, ini ada ya, teman-teman. Nah, untuk jadinya nanti kalau dia sudah cabangnya dia sudah besar nanti seperti ini ya. Kurang lebihnya ya. Konsep-konsepnya seperti ini karena semua pohon itu bisa hampir sama konsepnya cuman tetap berbeda ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini punyanya Om Tri Eka ya. Ini pohonnya jos ini. Tuh, jadi seperti itu ya, teman-teman.